Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faya ikhwatal iman. Rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Mudah Menghitung Warisan. Kita sampai pada pelajaran ke-36 membahas tentang al-munasakhat, keadaan yang ketiga. Nah, perlu diketahui bahwasanya al-munasakhat, keadaan ketiga, itu merupakan munasakhat yang paling sering terjadi ya dalam kasus real. Nah, jadi perlu perhatian khusus berkaitan tentang al-munasakhat, keadaan ketiga ini ya, dan semoga bisa dipahami dengan baik. Sebagaimana yang telah kita jelaskan, yang dimaksud dengan al-munasakhat adalah kasus di mana meninggalnya seorang ahli waris atau lebih sebelum pembagian warisan. Maka bagian ahli waris yang meninggal tersebut akan berpindah kepada ahli waris berikutnya. Nah, kita jelaskan bahwasanya al-munasakhat itu ada tiga keadaan. Yang pertama adalah ahli waris mayit kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya merupakan sisa dari ahli waris mayit pertama. Artinya tidak ada ahli waris yang baru, mereka-mereka aja yang mendapatkan warisan. Dan mereka mendapatkan warisan dari mayit kedua, ketiga, dan seterusnya itu sama persis bagiannya sebagaimana mereka mendapatkan warisan dari mayit pertama. Artinya kalau mereka mendapatkan warisan dari mayit pertama dengan asobah, ya ternyata ketika mendapatkan warisan dari mayit kedua juga asobah. Dari mayit ketiga juga asobah dan seterusnya. Jadi tidak berubah warisan mereka. Contohnya, ada seorang ayah memiliki 5 anak laki-laki. Dan ayah ketika meninggalkan harta berupa 500 juta rupiah misalnya. Baik, dan ahli warisnya adalah anak-anaknya. Dan mereka ini mendapatkan warisan dari ayah mereka dengan asobah, karena semuanya adalah laki-laki. Namun ternyata harta warisan ini tidak langsung dibagi oleh mereka sampai anak pertama meninggal. Ya, meninggalkan saudara-saudaranya, dan saudara-saudaranya ini ahli waris bagi mayit yang kedua, dan mereka mendapatkan asobah juga. Ya, kemudian belum juga dibagi sampai meninggal yang kedua, meninggal yang ketiga, hingga tidak tersisa kecuali 2 anak. Maka ketika 2 anak ini ingin membagikan warisan dari ayah mereka, maka langsung saja dibagi 2 ya, tanpa perlu perhitungan panjang ya. Maka masing-masing mendapatkan 250 juta ya, karena pertama tidak ada ahli waris kecuali mereka ya, dan bagian mereka tidak berubah. Ya sudah, daripada capek-capek ngitung, langsung saja dibagi 2. Baik. Adapun keadaan yang kedua adalah ahli waris setiap mayit tidak mendapatkan warisan kecuali darinya, yaitu dari mayit masing-masing. Maksudnya, ahli waris mayit pertama hanya mendapatkan warisan dari mayit pertama. Ahli waris mayit kedua hanya mendapatkan warisan dari mayit kedua. Dan seterusnya. Contohnya, ada seorang ayah meninggalkan 5 anak ya, baik laki-laki maupun perempuan. Anak yang pertama miliki istri dan 2 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Ya, anak yang kedua punya suami, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Anak yang ketiga punya istri dan 2 anak laki-laki. Anak yang keempat ya punya anak laki-laki. Ya mungkin istrinya sudah meninggal. Baik, maka ketika ayah mereka meninggal, jadi untuk anak yang terakhir belum menikah gitu ya. Ketika ayah mereka meninggal, yang terhitung mayit pertama, meninggalkan harta, maka ahli warisnya adalah anak-anaknya. Dan anak-anak ini hanya mendapatkan warisan dari mayit pertama. Ya, tapi ternyata mereka tidak membagikan warisan sampai akhirnya meninggal anak yang pertama, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Ya, jadi ahli warisnya adalah istri dan anak-anaknya. Adapun saudara-saudaranya dia mahjub karena ada anak ya, yaitu mayit punya anak. Baik, dan istri dan anaknya ini hanyalah mendapatkan warisan dari mayit yang kedua. Kemudian meninggal anak yang kedua, meninggalkan ahli waris berupa suami dan anak-anaknya.
ya, dan mereka hanya mendapatkan warisan dari mayit ketiga. Begitu juga meninggal anak yang ketiga, meninggalkan istri dan anaknya, ya, dan istri anaknya hanya mendapatkan warisan dari mayit keempat, ya. Kemudian meninggal juga anak yang keempat, berarti terhitung mayit kelima, meninggalkan anak laki-laki dan dialah satu-satunya pewaris. Baik, maka dalam kondisi seperti ini, yang mana setiap ahli waris dari mayit hanya mendapatkan warisan dari mayit masing-masing, gitu ya, maka masuk pada keadaan yang kedua. Ya, dan coba kita lihat ternyata semua mayit setelah mayit pertama, yaitu mayit kedua, ketiga, dan keempat serta kelima, semuanya berasal dari ahli waris mayit pertama. Nah, maka ini memenuhi syarat keadaan yang kedua, ya, dan mayitnya lebih daripada dua, ya, dan cara menghitungnya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Nah, jadi syarat menghitung keadaan kedua, ya, dengan meringkasnya menjadi satu jamiah saja, maka syaratnya adalah ahli waris setiap mayit tidak mendapatkan warisan kecuali darinya, yaitu dari mayit masing-masing. Kemudian semua mayit setelah mayit pertama, berarti mayit kedua dan seterusnya, berasal dari ahli waris mayit pertama. Dan jumlah mayit lebih dari dua. Karena kalau dua saja akan masuk pada kasus atau keadaan yang ketiga. Baik, nah adapun munasakhot keadaan yang ketiga adalah ahli waris mayit kedua, ketiga, dan seterusnya merupakan sisa dari ahli waris mayit pertama. Oh, berarti ini sama dengan keadaan yang pertama. Tapi bedanya adalah akan tetapi bagian warisan mereka berbeda. Artinya misalnya ada ahli waris ketika mendapatkan warisan dari mayit pertama dapat seperdelapan misalnya. Tapi ketika mendapatkan warisan dari mayit kedua berubah menjadi seperenam misalnya. Jadi tidak tetap bagiannya, maka ini masuk pada bagian yang ketiga atau keadaan yang ketiga. Atau ada ahli waris baru selain mereka yang ikut mendapatkan warisan. Jadi selain ahli waris mayit pertama, ternyata juga ada ahli waris yang baru yang mendapatkan warisan. Intinya, ya, setiap kondisi yang tidak memenuhi syarat munasakhat pertama dan munasakhat kedua, maka semuanya masuk pada munasakhat yang ketiga. Baik, contohnya ada seorang ayah meninggalkan ada ayah dan ibu punya tiga anak. Sudah. Kemudian anak laki-laki sudah menikah, meninggalkan istri dan anak. Ya, anak perempuan juga sudah menikah, meninggalkan suami, punya suami dan anak. Baik, ketika ayah mereka meninggal, ya, dan terhitung mayit pertama meninggalkan harta, maka ahli warisnya adalah ibu yang statusnya sebagai istrinya mayit pertama. Maka istri mayit pertama ini mendapatkan seperdelapan. Kenapa? Karena mayit punya anak, gitu ya. Jadi anak-anak dapat sisanya. Ternyata ahli waris ini tidak membagikan warisannya sampai akhirnya meninggal anak yang pertama, ya. Maka meninggalkan ibunya, ya, yang asalnya istri dari mayit pertama berubah menjadi ibu dibagi mayit yang kedua, ya, dan ibu mendapatkan seperenam. Ya, ini yang apa kata Ana tadi, asalnya mendapatkan seperdelapan berubah menjadi seperenam. Ya, kemudian mayit kedua memiliki istri, berarti seperdelapan. Jadi ibu seperenam, istri seperdelapan, sisanya untuk anak-anak. Dan ternyata belum dibagi juga warisannya sampai akhirnya anak dari mayit yang pertama meninggal. Ya, maka meninggalkan neneknya. Ya, maka nenek dapat seperenam. Kemudian istri yang berubah menjadi ibu. Ya, istri tadi kan seperdelapan berubah menjadi seperenam. Ya, dan memiliki tiga saudara. Ya, saudari ya. Maka melihat kondisi seperti ini, maka dia masuk perhitungan keadaan ketiga dari munasakhat. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Baik, eh, kita pindah ke Word ya. Misal, seorang perempuan meninggalkan saudari kandung dan saudara kandung. Baik, ini untuk munasakhat itu kita harus pandai menulis atau menggambar nasab gitu ya. Jadi ada ayah dan ibu, tapi ayah ibu ini sudah meninggal.
meninggalkan anak-anak, ya, dan salah satu anaknya meninggal. Ya, di sini disebutkan perempuan, jadi mayitah ya, mayitah. Ya, yang ini terhitung mayit pertama. Dan meninggalkan saudari kandung dan saudara kandung. Ini saudari kandungnya, ini saudara kandungnya. Baik, kita hitung dulu ya. Lidzakar mislu hadzil unsayain, laki-laki dua kali lipat daripada perempuan, masalah tiga. Ini satu, dua. Tapi ternyata warisan tidak langsung dibagi sampai akhirnya meninggal saudari kandung ini. Ini saudari kandung meninggal. Baik, untuk memudahkan memahami, kita kasih warna merah. Baik, saudari kandung ini berubah jadi mayit, mayit kedua. Maka otomatis ini tetap menjadi saudara kandung dia. Dan disebutkan dia punya anak perempuan. Jadi di bawahnya kita tambahin kotak anak perempuan. Baik, maka kita hitung di sini. Jadi ketika saudari kandung atau mayit kedua ini meninggal, meninggalkan saudara kandungnya, ya jadi saudara kandung ini mewaris dari yang pertama dan mewaris dari yang kedua. Adapun anak perempuan hanya mendapatkan warisan dari mayit kedua. Baik, kita hitung. Anak perempuan itu setengah, saudara kandung asobah sisa. Gini ya, oh, sisa. Masalah dua, setengahnya satu, sisanya satu. Nah, untuk apa namanya munasakhot keadaan yang ketiga ini, ya kita memerlukan setiap dua kasus seperti ini, ya ada dua kasus seperti ini, kita jadikan jamiah terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa tulis jamiah pertama, jamiah pertama. Baik, bagaimana caranya? Kita lihat mayat kedua di sini ya. Berarti lihat sahamnya di kolom sebelumnya, ya. Kita kasih warna kuning ya. Dan bandingkan antara saham dia dengan aslul masalah dari ahli warisnya. Satu dan dua. Apakah satu dan dua bisa disederhanakan? Jawabannya tidak. Kalau tidak bisa, maka langsung kita gabungkan. Kita tukar ya. Satu taruh sini, dua taruh sini. Ya, seperti kasus ROT yang pernah kita bahas. Jadi ditukar. Kemudian kita kalikan dua dengan tiga ini, jadilah jamiah. Ya, dua kali tiga, enam. Maka jamiah pertama adalah enam. Kemudian untuk mayit kan tidak dapat lagi, sudah meninggal. Nah, adapun saudara kandung dia dapat di sini dari mayit pertama dan dia juga dapat dari mayit kedua. Berarti dua kali dapat dia. Maka dua dikali dua, ingat dikalikan selalu dengan yang di atas. Dua kali dua, empat. Ditambah satu kali satu, satu. Sama dengan lima. Jadi untuk saudara kandung sini dapatnya lima. Kalaupun anak perempuan di sini, satu kali satu, satu. Maka jumlahnya harus enam. Baik. Nah, ternyata masih belum dibagi juga sampai akhirnya saudara kandung ini meninggal. Ya, maka dia statusnya jadi mayit ketiga. Ya, mayit ketiga, M3 gitu ya. Nah, ketika dia meninggal, ternyata disebutkan dia punya anak perempuan dan anak laki-laki. Baik, anak perempuan di sini. Ingat, anak perempuan mayit ketiga ya, anak laki-laki. Sudah? Kalau anak perempuan ini kan eh, sebagai ponakan dia ya, dan ponakan perempuan bukan ahli waris. Baik, maka di sini lidzakar mislu hadzal unsayain ini satu, dua, langsung masalahnya adalah tiga. Baik, maka kita gabungkan antara yang jamiah pertama dengan kasus yang baru biar menjadi jamiah terakhir. Baik, kita hapus saja ini. Baik, bandingkan mana mayit ketiga. Oh, di sini. Maka lihat kolom sebelumnya di jamiah terakhir. Di sini 5. Kita bandingkan dengan apa asal masalah dari ahli warisnya yaitu 3. 5 dengan 3 apakah bisa disederhanakan? Jawabannya tidak. Langsung kita tukar. 5 taruh di sini, 3 taruh di sini. Kita kalikan 3 dan 6 ini biar jadi jamiah. Jamiah terakhir ya. 3 kali 6, 18. Ya.
Tiga kali 6 18 ini jamiah. Adapun saudari kandung mahjub, bukan mahjub ya, udah meninggal. Ini meninggal. Nah ini kan masih hidup ya. Satu dikalikan tiga, maka dia dapat tiga. Satu kali lima, lima. Dua kali lima, 10. Ingat, ini harus jumlahnya sama dengan jamiahnya. Kalau beda berarti ada yang salah. Maka dalam kondisi seperti ini, harta dari mayit pertama ini, ya mayitah ini, dibagi 18, ya, maka anak dari saudari kandungnya itu mendapatkan 3, dan anak perempuan dari saudara kandungnya 5, dan anak laki-laki dari saudara kandungnya adalah 10. Ya, ingat yang dihitung adalah harta warisan mayit pertama. Ya, kalau ternyata saudari kandung ini atau mayit kedua ini punya harta, atau saudara kandung ini punya harta, maka dihitung tersendiri ya. Jadi perhitungan ini untuk membagi harta warisan dari mayit pertama. Baik, kita contohkan dengan contoh yang lain. Seorang laki-laki meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi begini maksudnya. Jadi ada seorang ayah. Nanti kita akan sebutkan kenapa kita sebutkan ayah di sini. Ayah punya dua anak. Ya, pertama mayit, yang statusnya sebagai mayit, dan ada saudari seayahnya. Artinya beda ibu ya. Jadi ayahnya sama, beda ibu. Baik. Nah, jadi ada seorang laki-laki yaitu mayit ini punya anak perempuan dan anak laki-laki. Baik. Kita hitung aja langsung. Anak laki-laki dua, ini satu. Sudah? Masalahnya tiga. Baik. Ternyata sebelum dibagikan warisannya, anak laki-laki meninggalkan saudari kandungnya yaitu anak perempuan. Ya, jadi kita sebutkan sini ini anak laki-laki meninggal. Baik, meninggalkan ini saudari kandungnya. Jadi anak laki-laki ini terhitung mayat kedua. Maka anak perempuan ini kan berubah statusnya menjadi saudari kandung. Nggak apa-apa kita tulis ya, saudari kandung dilihat dari mayat kedua. Kalau dilihat dari mayat pertama dia sebagai anak, tapi kalau dilihat dari mayat kedua dia sebagai saudari kandung. Makanya anak perempuan asalnya di sini ditulis anak perempuan, di sini berubah menjadi saudari kandung. Baik. Dan disebutkan bahwasanya mayit juga punya istri. Sini kita tulis istrinya, istri dari mayit kedua. Kemudian sepupu laki-laki seayah. Sepupu itu kan anak paman ya. Anak paman, jadi ini saudari seayah yang mungkin sudah meninggal. Ini statusnya paman, paman seayah. Paman seayah punya anak, ya sebentar ini. Paman seayah punya anak, jadilah sepupu laki-laki seayah. Sepupu laki-laki seayah. Jadi ketika meninggal anak laki-laki atau mayat kedua ini, dia meninggalkan istrinya dan juga meninggalkan sepupu laki-laki seayah dan juga saudari kandung. Ya, jadi tiga orang ahli warisnya di sini. Sudah? Maka kita hitung. Ya, kita hitung. Di sini saudari kandung setengah, istri seperempat karena tidak ada anak, sepupu sisa. Sisa. Baik. 4 dengan 2 berarti tadakhul 4 ambil. Setengah 2, seperempat satu, sisanya adalah satu. Baik. Nah, ini ada dua kasus, maka kita jadikan jamiah dulu. Jamiah pertama. Baik. Nah, lihat mayit di mana di sini ya. Dan kolom sebelumnya adalah 2. Maka kita kasih warna kuning dibandingkan dengan 4. Baik. Kita lihat di sini 2, di sini 4. Apakah bisa disederhanakan? Jawabannya bisa. Bagi 2. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Ya, maka ini 1 sederhana dari 2, 2 sederhana dari 4. Yang kita pakai sederhananya saja, kita tukar. Berarti 1 taruh sini, 2 taruh sini. Sudah, kita jadikan jamiah antara 2 dengan 3. Ya, maka 6. Baik. Adapun mayit sudah nggak dapat. Baik, anak perempuan dia 2 kali dapat dari mayit pertama dan mayit kedua. 2 kali 1, 2. Ditambah
Satu kali dua, dua sama dengan 4. Istri satu kali saja dapatnya. Satu kali satu, satu. Ini bukannya. Sepupu juga satu kali dapatnya. Satu kali satu, satu. Maka jumlahnya 6. Jadi pas ya. Kemudian ternyata saudari kandung atau anak perempuan ya. Tadi ini saudari kandung ini atau anak perempuan dari mayit pertama meninggal. Dan disebutkan ketika meninggal dia memiliki sepupu laki-laki saya ini sama ya, jadi statusnya sama sepupu laki-laki saya dan anak perempuan. Jadi punya anak perempuan di sini. Anak perempuan. Baik, maka kita hitung anak perempuan itu setengah sepupu sisanya. Maka semasalah dua, anak perempuan setengah satu ini satu. Baik, sekarang kita gabungkan dua kasus ini, jamiah terakhir dengan kasus baru. Jadi jamiah terakhir di sini ya. Baik, mana mayit ketiga sini? Kolom sebelumnya ada 4 situ. Kita kasih warna hijau misalnya ya. Kemudian dibandingkan dengan 2. Baik, maka di sini ada 4 dan 2. 4 dan 2. Bisa disederhanakan ya, bisa disederhanakan bagi 2. Sini 2, sini 1. Maka 2 dan 1 ditukar. Taruh 2 di sini, 1 di sini. Baik. Nah, baik, ini kita hapus. Kita kalikan ini 1 kali 6, maka 6 jamiah terakhir. Ini meninggal, ini meninggal. Ya, istri masih hidup ya, istri dari anak laki-laki. 1 kali 1, 1. 1 kali 1 ini 2 kali dapat ya. 1 kali 1, 1 ditambah 2 kali 1, 2. Baik. Kemudian anak perempuan sekali dapat 2 kali 1, 2. Jadi 1, 3, 2. Ya, jumlahnya 6. Pas ya. Jadi harta mayit pertama bagi 6, maka istri dari anak pertama, anak laki-laki itu 1, sepupu laki-laki saya itu 3, dan anak perempuannya 2. Baik. Nah, ini contoh yang kedua. Baik, contoh yang ketiga. Jadi panjang ya penyelesaiannya. Misal seorang laki-laki meninggalkan istri dan saudara saya. Ini mayit. Ini mayit pertama ini ya. Meninggalkan istri dan saudara saya. Jadi ayahnya sama, beda ibu. Baik, maka kita selesaikan. Istri seperempat, saudara saya sisa. Berarti masalah 4, seperempatnya 1, sisanya 3. Kemudian ternyata saudara saya ini meninggal, jadi mayat kedua ini. Baik, meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Baik, sini anak laki-laki dan anak perempuan. Baik, maka anak laki-laki perempuan kan lidzakar mislu hasil unsayain 3, 2, 1 sini ya. Maka kalau sudah 2 seperti ini kita jadikan jamiah di sini. Jamiah pertama. Jamiah pertama. Caranya tadi lihat mayitnya di sini mayit berarti ambil 3 ini, kita kasih warna kuning, kemudian 3 sebagai aslul masalah, maka bisa disederhanakan bagi 3 dua-duanya, maka masing-masing hasilnya kan 1 dengan 1. Maka kalikan 1 dengan 4 ini, jadilah jamiah 4. Sudah, istri 1 kali 1, 1. Kalau ini sudah meninggal, 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Baik, nah kemudian disebutkan anak laki-laki dari saudara saya ini meninggal. Ya ini mayat ketiga. Sebutkan meninggalkan saudari kandung, yaitu ini. Ya, jadi anak perempuan berubah menjadi statusnya jadi saudari kandung. Ya, jadi harus paham hubungan antara mayit yang baru dengan ahli waris yang ada, gitu ya. Karena tidak mungkin kita katakan ini sebagai anak
perempuan, ya, karena anak perempuan itu berasal dari yang ya, apa, mayit sebelumnya. Kalau mayit yang baru, maka statusnya sebagai saudari kandung. Dan ternyata anak laki-laki ini punya anak perempuan. Baik, maka saudari kandung, anak perempuan setengah, saudari kandung sisanya, karena asobah mal ghair ya. Sini dua, satu, satu. Nah, sekarang kita perlu jamiah. Baik, kita hapus ini. Mayit ketiga ini dua, berarti kita kasih warna hijau dengan dua. Dua, dua berarti bisa disederhanakan bagi dua, satu, 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 satu. Kemudian jamiah ini ya, kita kalikan. Satu kali empat, empat. Ini masih hidup ya, satu kali satu, satu. Ini sudah meninggal. Ini juga sudah meninggal. Kalau ini dua kali dapat ya. Satu kali satu, satu. Tambah satu sama dengan dua. Satu kali satu, satu. Ingat, satu, dua, satu, empat. Pas ya. Baik. Misal berikutnya. Ini. Seorang perempuan meninggal. Berarti mayitah ya. Sini ada mayitah. Jadi mayitah. Meninggalkan ibu. Baik. Berarti ayahnya sudah meninggal ya. Kita kasih biar jelas. Itu menandakan dia sudah meninggal. Cuman kita tulis biar tahu hubungan antara ahli waris. Jadi ini mayitah. Mayit pertama meninggalkan ibu. Ingat, jadi gini ya, ada ibu, ayah, ya. Kemudian mungkin ibu dan ayah bercerai, ibu nikah lagi, jadi suami ibu, ayah nikah juga dengan istri ayah, gitu ya. Baik, ketika ayah dan ibu ini menikah, ya, mereka punya eh, berapa anak ini ya? Ada mayitahnya sendiri, ada saudara kandung. Jadi ada dua ya, si mayitah dengan anak laki-laki yang lain, yaitu saudara kandung dari mayitah. Baik, kemudian ketika ibu menikah, ibu punya anak lagi, laki-laki, jadilah saudara seibu. Adapun ayah ketika menikah, punya anak laki-laki, jadilah saudara saya bagi mayitah. Baik, jadi ketika mayitah ini meninggal, meninggalkan ibu, ya ini, kemudian saudara seibu, dan juga saudara kandung. Baik, maka kita hitung, ibu, karena banyak, ada dua saudara, ya seperenam, saudara seibu, seperenam karena tunggal, saudara kandung sisa. Ingat nih harus hafal ya ashabul furud. Kalau belum hafal susah untuk mengerjakan munasakhat. Baik, ini 6 1 1 4. Baik. Nah, kemudian saudara kandung meninggal. Saudara kandung meninggal. Ini meninggal. Baik, kita kasih warna merah. Jadi ini mayit kedua. Meninggalkan ibu. Ini kan masih statusnya sebagai ibu. Makanya ibu tetap jadi ibu. Kemudian saudara seibu masih sama karena terhubung dengan ibu. Baik. Kemudian ternyata dia punya saudara seayah. Artinya ketika ayah mereka menikah, dia punya anak. Maka ini statusnya sebagai saudara seayah. Baik, maka di sini ditulis saudara seayah. Taib. Maka ibu karena ada saudara saudari ya atau dua saudara di sini ya, maka seperenam. Saudara seibu juga seperenam. Ini sisa. Langsung masalah 6 1 1 sisanya 4. Sekarang kita perlu jam ya di sini. Baik, kita lihat mana mayit. Sini 4. Kita rubah jadi warna afwan kuning ya. Bandingkan dengan asal masalah 6. Baik, sekarang 4 dengan 6. 4 dengan 6. Bisa disederhanakan bagi 2 ya. Sini 2, sini 3. Maka kita taruh di sini 3, sini 2. Ditukar. Baik, kita hapus ini. Kita jamiahnya 3 kali 6.
3 kali 6, 18. Ibu 2 kali dapat. 3 kali satu 3. Tambah 2 kali satu 2. 2 sama dengan 5. 3 kali satu 3. Tambah 2 kali satu 2 sama dengan 5. Kemudian 2 kali 4. Ini kan udah meninggal ya. 2 kali 4 8. Maka 5 tambah 5 10 tambah 8 18. Pas ya. Nah, kemudian ternyata saudara saya ini meninggal. Saudara saya meninggal, ini mayit ketiga, meninggalkan ibu. Nah, itu ini istri ayah, ini kan ibu. Ya, kita tulis saja ibu. Ibu bagi mayit ketiga. Ini ibu. Oh, berarti ini masih hidup ya. Jadi gini. Bentar. Ya, kalau garis-garis itu maksudnya sudah meninggal ya. Sekarang masih hidup. Ibu dan juga anak laki-laki. Jadi dia punya anak sini. Anak laki-laki. Baik. Maka ibu karena ada anak seperenam, anak laki-laki sisa semesteran 6. 6 ini satu, sisanya 5. Sekarang kita ambil jamiah. Mana mayat ketiga? Ini ya, 8. Kita kasih warna hijau. Kemudian ada 6 asal masalahnya. Maka 8 dengan 6, 8, 6 bisa bagi 2 ya. Maka 4 dan 3. Maka taruh 4 sini, taruh 3 sini. Baik. Kemudian kita kalikan jami'ah ya 3 berarti dengan sebentar 3 dikali 18. 3 dikali 18 adalah 54. 3 kali 5 15. 3 kali 5 15. Ini sudah meninggal. Sudah meninggal juga. 4 kali satu 4 kali 20. 4 kali 5 20. Berarti 15 30 tambah 20 50 54. Betul ya. Baik. Contoh yang lain. Baik, ini sebenarnya sudah masuk latihan, tapi tidak apa-apa kita contohkan biar lebih mantap. Jadi ada anak perempuan, anak laki-laki, sudah berarti dua. Ini satu, dua, masalah tiga. Meninggal anak laki-laki, ya, maka meninggalkan saudari kandungnya dan dia ternyata punya anak perempuan. Anak perempuan setengah, ini sisanya asabah mal ghair, dua. Ini satu, sisanya satu. Maka kita bandingkan, ya, kita jadikan jamiah di sini. Bandingkan 2 dengan 2. Dan bisa disederhanakan bagi 2. Maka masing-masing satu, satu, 1 kali 3 sebagai jamiah. Baik, maka 3 sini. 1 kali satu 1. Ditambah 2 kali dapat ya. 1 kali satu 1. Sama dengan 2. Sementara ini meninggal. 1 kali satu 1. Misalnya yang lain, ibu dan ayah. Ibu sepertiga, berarti masalah 3. Ayah sisanya 2. Ketika meninggal ayah, maka ibu statusnya sebagai istri, maka berubah menjadi istri dan ayah punya saudara kandung, maka istri seperempat, saudara kandung sisa 4, 1, nih 3. Baik, kita cari jamiahnya, kita bandingkan antara 2 dan 4 ya. Jadi saham mayat kedua dan asal masalah ahli warisnya 2 dengan 4 bisa disederhanakan bagi 2 ya. 2 bagi 2 1 taruh sini, 4 bagi 2 2 taruh sini. Kita kalikan ini jadilah jamiah. 2 kali 3 6. 2 kali 2 2 kali satu 2. 1 kali satu 1 sama dengan 3. Kemudian ini meninggal. 1 kali 3 3. Pas 6 gitu ya. Misal yang lain. Ada suami seperempat, anak laki-laki sisa. Masalah 4. 1 3. Kemudian suami
Afwan. Meninggalkan anak laki-laki, yaitu ini anak ini, dan istri seperlapan, jadi dia nikah lagi rupanya, 8, 1, misalnya 7. Baik, ini sudah meninggal. Kita jadikan jamiah, berarti antara saham mayat kedua dengan asul masalahnya 8. Nggak bisa dibagi ya, taruh 8 sini, 1 sini. 8 kali 4, 32. Ini meninggal. 8 kali 3, 24. Dan dia 2 kali dapat. Maka 1 kali 7, 7 sama dengan 31. Adapun istri 1 kali 1, 1. Jadi pas eh, 32. Ibu dengan saudara si ibu. Ibu sepertiga, saudara si ibu seperenam. Jadi gini ya, sepertiga. Ini seperenam. Nah, masalah 6. Sepertiga, 2, seperenam, 1. Jumlahnya cuma 3. Maka ini masuk kasus rod. Ya, jadi kita coret 6-nya. Ya, jadi kalau ada rod, kita kasih rod dulu ya. 6-nya dicoret, ganti dengan 3. Kemudian ibu meninggalkan saudara seibu. Berarti kan anak dari ibu ini sendiri. Jadi anak laki-laki dan punya ibu. Berarti neneknya sebenarnya masih hidup. Baik, maka ibu seperenam, anak laki-laki sisa. Berarti 6, 1, 5. Gitu ya. Sudah kita jadikan jami'ah. Kita bandingkan mayit yang kedua. Bagiannya adalah 2. Ya, ingat tadi dapat jami'ah adalah dari 8 dan 4 gitu ya. Baik, adapun 6. Ya, kita kasih warna kuning. Baik. 2 dengan 6 bisa disederhanakan bagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Kemudian kita kalikan 3 dengan 3. Ya, jadilah jami'ah 9. Ini meninggal. Ini 2 kali dapat ya. 3 kali 1, 3. Ditambah 5 kali 1, 5. Sama dengan 8. Ibu 1 kali 1, 1, 9. Baik. Nah, silahkan kerjakan latihan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, adapun 13 anak akan kerjakan. Nah, karena ini kalau angka-angka sebelumnya atau apa namanya soal-soal sebelumnya, ini Syekh membantu ya. Saudari kandung berubah jadi saudari saya, misalnya gitu ya. Kemudian ini nenek dari ayah jadi ibu, anak laki-laki jadi cucu misalnya. Kemudian berubah lagi jadi anak laki-laki, berubah lagi dari anak laki-laki menjadi cucu laki-laki dan seterusnya. Ini dibantu oleh Syekh, hubungan antara ahli waris dengan mayit yang baru. Maka kita akan mencoba di sini ya untuk mengetahui hubungan antara ahli waris. Seorang laki-laki meninggal meninggalkan istri, 3 anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi ditulis ini ya, istri, anak laki-laki 3 dan anak perempuan. Baik, kita gambar. Jadi ada mayit meninggalkan istri, 3 anak laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki, dan anak perempuan. Sudah kita kerjakan. Istri 1/8, sisanya anak ya, maka 8 di sini 1, sisanya 7, laki-laki masing-masing dapat 2. Sudah? Sebelum dibagikan warisannya, anak laki-laki pertama meninggal. Anak laki-laki pertama meninggal. Baik, ini mayit kedua, M2 gitu ya. Maka otomatis anak laki-laki ini semuanya berubah menjadi saudaranya. Ya, ini saudara kandungnya, saudara kandungnya, saudari kandungnya. Adapun istri berubah menjadi ibunya. Maka kita rubah istri dulu ya, jadi ibu di sini. Kita tulis ibu. Anak laki-laki sebagai maka sebagai
saudara kandung, saudara kandung, ini saudari kandung. Ibu seperenam, masalah 6 sisa untuk saudara. 6, 1, apa, 5 kan sisanya ya. Berarti ini 2, 2, 1 pas ya. Maka kita jamiah dulu, ini jamiah pertama di sini. Kita lihat antara mayit kedua di sini 2, kita ganti warna kuning, kemudian 6. Bisa disederhanakan, bisa ya. Di sini bagi 2 dua-duanya, 2 bagi 2 1 tulis di atas 6, 6 bagi 2 3. Kemudian 3 dengan 8 ini kita kalikan, jadilah jamiah. 3 kali 8 24. 3 kali 1 3. Ditambah 1 kali 1 1. 3 tambah 1 4. Ya, jadi Anda nggak tuliskan apa namanya 2 angka tapi langsung dijumlahkan saja karena nggak muat gitu ya. Baik, yang jelas tahu dari mana datangnya 4. Kemudian ini 2 kali juga ya. 3 kali 2 6. 1 kali 2 2. 6 tambah 2 8. Ini sama 8. 3 kali 1 3. 1 kali 1 1. 3 tambah 1 4. Baik. Ini 4 tambah 8 12, 20, 24. Betul. Ini jamiah pertama. Ternyata istri dari mayit pertama meninggal, meninggalkan mereka ini, maka statusnya kembali jadi anak ya, karena kalau mayit pertama adalah ayah mereka, kalau mayit ketiga adalah ibu mereka, maka status mereka anak. Baik. Dan ternyata ibu mereka ini sudah menikah lagi ya. Jadi sini suami suami ibu yang baru. Ya, tapi belum punya anak ya. Jadi maksudnya dari suami yang baru tidak punya anak, tapi dari anak yang pertama masih meninggalkan 3 anak. Ya, anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Biasanya si anak laki-laki, sini juga anak laki-laki, baik anak perempuan. Kita lihat di sini suami karena ada anak kan seperempat ya, jadi 4, ini 1, ya sisanya 3. Masalahnya sini ada laki-laki dan perempuan, maka nggak bisa. Di sini 3 aja kita tulis seperti ini. Maka ini disebut dengan kasus ingkisar. Artinya ketika saham tidak bisa dibagi dengan jumlah kepala. Jumlah kepala mereka kan ada 5 ya. Karena laki-laki dihitung 2 kepala. Maka ada 5 dengan 3. Baik, kita tulis ini 5 dengan 3. Apakah bisa disederhanakan? Tidak bisa. Baik, maka kalau tidak bisa seperti ini, langsung ambil sebelah kiri. Ingat ketika ingkisar, kita selalu ambil yang kiri. Maka naikkan 5 di sini. Baru dikalikan dengan seluruhnya. 5 kali 4, 20. 5 kali 1, 5. 5 kali 3, 15. Ya, maka untuk laki-lakinya 6. Ya, biar lidzakar mislu unsayain ya. 6 6 dan 3. Jadilah 15. Nah, jadi yang dipakai ini ya. Yang dipakai ini. Baik, karena sekarang kita cari jamiah yang kedua. Ini kan jamiah pertama yang ini. Sekarang kita cari jamiah yang kedua. Kita bandingkan yang ini dengan yang ini. Kita cari mana mayitnya. Oh, ini mayit ketiga 4, dan dibandingkan dengan asal masalah 20. 4 dengan 20 bisa disederhanakan bagi 4. Bisa dibagi 2, tapi yang lebih besar yang kita ambil bagi 4. 4 bagi 4 1. 20 bagi 4 5. Baik, maka jamiahnya adalah perkalian antara 5 dan 24, yaitu 120. Ini jamiah yang kedua. Sudah? Kemudian yang meninggal sudah tidak kita kasih apa-apa. Ini 2 kali dia dapat ya. 5 dikali 8 40. 6 kali 1 6. 40 tambah 6 berarti 46. Ini juga sama 46. 5 kali 4 20 tambah 3 berarti 23. 1 kali 5 5. Ya, cuma sekali dapat saja.
Baik, sekarang kita hitung 46 ditambah 46 tambah 23 tambah 5, 120. Berarti betul. Ini jamiah yang kedua. Ternyata masih ada mayit, artinya anak laki-laki yang kedua itu meninggal. Anak laki-laki kedua ini ya, meninggal. Jadi terhitung mayit keempat. Baik, sebentar tadi mayit pertama ini ya. Ini mayit pertama, mayit satu, mayit kedua anak laki-laki pertama, mayit ketiga istri ini ya. Ini mayit ketiga. M3. Baik, nah kemudian mayit keempat adalah anak laki-laki kedua. Nah, ketika meninggal, anak laki-laki ini meninggalkan istri. Jadi sudah menikah, istri, dan anak perempuan dua. Ya, anak perempuan sini. Anak perempuan. Maka ini anak laki-laki ini kan statusnya berubah menjadi saudara kandung dan ini jadi saudari kandung. Baik, kalau ini kan ayah tiri mereka atau ayah tiri mayit bukan ahli waris. Ayah tiri bukan ahli waris. Maka kita ganti di sini ya anak laki-laki kita tulis saudara kandung. Ini jadi saudari kandung. Ya, adapun suami ini ayah tiri ya, tidak perlu ditulis di sini dan dia tidak dapat warisan dari mayit yang keempat. Baik, maka di sini ada istri seperdelapan, dua anak perempuan 2/3, ini sisa. Asal masalah 24 karena ada 8 dengan 3. 24 sepertiganya, seperdelapannya 3, 2/3 16, masing-masing 8, dan saudari kandung sebagai asobah ma'al ghair mendapatkan sisa. Baik, di sini 8 tambah 8, 16, tambah 3, 19. Berarti sisanya 5. Ya, tapi di sini untuk 3 kepala. Ya, maka ini inkisar. Kepalanya 3, sahamnya 5. Tidak bisa disederhanakan, ambil sebelah kiri, naik ke atas. Ke 24, sini 3. 24 kali 3 adalah 72. Ya, sini 72. 3 kali 5, 15. Berarti ini 10. Ini 5, li zakar mislu hadzal unsayain. 3 kali 3, 9. 3 kali 8, 24. 3 kali 8, 24. Ya, untuk memastikan, ya, 10 tambah 5, kita hitung ya. Tambah 9, tambah 24, tambah 24, 72. Betul. Sekarang jamiah terakhir kita bandingkan yang ini ya, dengan yang ini. Mayat keempat di sini 46. Baik, kita kasih warna biru ya, biar dibedakan warnanya. Ini 72. Baik, sekarang 46 dengan 72, 46 dengan 72 bisa dibagi atau sederhanakan bagi dua ya. 46 berarti 23. Sementara 72 bagi 2 adalah 36. Baik, kita tukar. Berarti ini 23 taruh di sini, 23. 72, afwan, 36 terus ini. Bentuk sederhananya ya yang kita ambil. Baik. Kemudian kita kalikan 36 dengan 120. Sebentar, kita kasih warna biru muda untuk jamiahnya ya. Baik, 36 kali 120 adalah 4.320. Baik, 4.320.
Kemudian yang ini sudah meninggal, meninggal, meninggal. 36 dua 36 dikali 46 kali 46 1656 sebentar. 1656 tapi dia kan dua kali ya. Tambah 230 sama dengan 188 1886. Baik, biar dia begini aja. 1886. Baik. Kemudian 36 dikali 23 828 ditambah 23 kali 5 115 sama dengan tambah 943. Baik, kemudian ini 36 kali 5. 36 kali 5 180. Baik, kemudian 23 kali 9 207. 23 kali 24 552. Ya, sama berarti ya 552. Baik, sekarang untuk memastikan apakah benar kita jumlahkan semuanya. 1886 ditambah 943 tambah 180 tambah 207 tambah 552. Afwan. Tambah 552 jumlahnya 4320. Ya, berarti betul perhitungannya ya. Baik. Nah, ini contoh nomor 13. Baik. Contoh terakhir ya untuk keadaan yang ketiga ini, seorang meninggal, seorang perempuan berarti mayyitah, meninggalkan ibu, dua saudari kandung, dan dua saudari seibu. Baik, gini ya. Jadi seorang perempuan, ini mayyitah berarti ya mayyitah, mayit pertama, mayyitah, gini aja. Meninggalkan ibu dia, kemudian saudari kandung berarti dengan ibu dan ayah sama, ini saudari kandung. Ya dua ya saudari kandungnya. Ini ayah sudah meninggal. Baik, dua saudari kandung, kemudian dua saudari seibu. Ini ibu punya suami yang baru, ya, lahir dua anak perempuan, jadilah saudari seibu. Sudah, maka kita selesaikan. Ibu seperenam, dua saudari kandung 2/3. Baik, ini untuk dua orang ya 2/3. Kemudian saudari seibu berarti sepertiga karena dua orang. Langsung masalah 6, seperenamnya 1, 2/3 berarti 4, masing-masing 2. Sepertiga berarti 2, masing-masing 1. Baik, kalau kita jumlahkan di sini 4, 5, 6, 7. Berarti di sini awul. Ya, sekali lagi kalau ada awul dalam kasus munasakhat kita awulkan dulu. Baik, jumlahnya adalah 7. Baik. Nah, kemudian ternyata ibu, ini ibu meninggal. Ya, sebelum dibagikan warisan ibu meninggal, maka statusnya sebagai mayit kedua. Mayit kedua. Maka otomatis saudari kandung ini, coba lihat mana saudari kandung pertama. Ini
Coba di sini ibu, di sini saudari kandung. Berarti statusnya sebagai anak ya, anak perempuan bagi ibu. Ya, ini juga anak, anak, anak. Berarti semuanya adalah anak bagi ibu. Ya, semoga bisa dipahami. Jadi ini anak perempuan semuanya bagi ibu. Ya, karena ibu ini anak ibunya, anak ibu semua ya, anak perempuan. Hanya saja satu dari ayah mayit, satunya dari ayah tirinya. Artinya dari suami yang lain. Tapi semua mereka ini adalah anak perempuan. Dan anak perempuan di sini tidak ada selain mereka, maka kan mereka 2/3 asalnya. Tapi karena tidak ada ahli waris selain mereka, maka sepertiganya dirot kepada mereka, maka langsung saja harta dibagi 4, masing-masing dapat satu. Baik, nah lalu kita jameah, ya cari jameah. Mayat kedua, sini satu, kita ubah jadi kuning. Ini 4. Satu dan 4 bisa ditukar, maksudnya tidak bisa disederhanakan, maka kita tukar. 4 taruh di sini, satu taruh di sini. Baik, jameah berarti 4 kali 7. 4 kali 7, 28. Baik, mayit sudah nggak ada lagi, nggak dapat. 4 kali 2, 8, tambah satu 9. Ini juga sama 9. Kalau ini 4 kali satu 4, tambah satu 5. Ini 5. 18 tambah 10, 28. Kemudian kemudian meninggal saudari kandung. Ini terhitung mayat ketiga. Saudari kandung meninggal. Ini mayat ketiga. Ampun. Ini mayat ketiga. Maka saudari kandung ini statusnya sebagai saudari kandung. Ya, jadi kita tulis ini saudari kandung. Ini sama saudari seibu karena beda ayah. Seibu. Ini tetap saudari seibu. Baik, sekarang kita hitung. Ada saudari kandung, dua saudari seibu. Saudari kandung setengah. Ini sepertiga. Dua orang ini yang sepertiga. Kon sepertiga. Maka semasalah 6 setengah dua, petiga. Sepertiga dua. Masing-masing dapat satu. Kalau kita jumlahkan ini 5. Maka rot ya. Jadi kalau ini aul, ini rot. Maka sini 5. Baik. Kemudian kita jamiahkan dulu 9 dengan 5. 9 tidak bisa dibagi atau tidak bisa disederhanakan, maka langsung ditukar saja. Jadi ada 9 dengan 5. Kita lihat antara 9 dengan 5 tidak bisa disederhanakan. Taruh 5 di sini, taruh 9 di sini. Maka 28 kali 5 adalah 140. Baik, ini sudah meninggal. 5 kali 9, 45. 45 ditambah 27 adalah 72. Baik. Kemudian 5 kali 5 25 tambah 9 kali 1 9. Berarti 25 ditambah 9 sama dengan 34. Tunggu. 5 kali 5 25 tambah 9 34 betul. 34 ini 34. Untuk memastikan kita jumlahkan 72 ditambah 34 tambah 34 140. Betul. Baik, nah jadi untuk jamiah kan ini ya dikalikan ya. 5 kali 28. Baik. Ternyata masih ada yang meninggal, yaitu saudari seibu. Ya, saudari seibu yang pertama ini meninggal, yang terhitung mayit keempat. Baik, maka
coba lihat di sini. Nih, saudari kandung ini berubah statusnya menjadi saudari seibu karena beda ayah. Ya, jadi asalnya di sini adalah saudari kandung, maka ketika yang ini meninggal, maka ini yang berubah menjadi saudari seibu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ini fungsinya kita menggambar nasab seperti ini. Nah, adapun saudari seibu, yang ini berarti ya, maka statusnya adalah sebagai saudara kandung karena sama ibu dan ayahnya. Jadi saudari kandung. Baik, maka kita lihat di sini. Sini ada suami setengah, saudari kandung setengah, ini seperenam. Maka masalah adalah 6, seperenamnya 1, 3, 3, kita jumlahkan 7, berarti aul. Ada aul di sini, kita ganti. Ingat, ini aul nih jangan sampai apa namanya lupa ya, karena kalau tidak ditulis awalnya maka pasti akan salah perhitungannya nantinya. Baik, sebentar ini agak rusak kotaknya. Ya, sebentar. Ya, baik. Maka kita coret 6 ganti dengan 7. Baik, sekarang kita jameah lagi. Mayit mana ya? Ini mayit keempat, 34. Kita kasih warna biru. Dengan 7. Baik. Apakah 34 dengan 7 bisa disederhanakan? Jawabannya tidak ya. Maka langsung ditukar. Kita taruh 7 di sini. 34 di sini. Ya, ini kita kalikan jadilah jami'ah. Baik. 7 dikali, bentar. 7 dikali 140. Jadilah 980. Baik. Kemudian ini 2 kali 7 kali 72. 504 ditambah 34 kali 1, 34. Jadi 504 ditambah 34, 538. 538. Ini sudah meninggal. 7 kali 34, 238, 238. Ditambah 34, sebentar ya, biar enggak lupa. 238 ditambah 34 kali 3 sama dengan 102 ditambah 238. 340. Langsung saja 340. 34 dikali 3, 102. Baik, sekarang kita pastikan 538 tambah 340 tambah 102 980 pas. Baik. Nah, kemudian ternyata masih ada lagi meninggal suami dari saudari seibu. Oh, jadi saudari seibu ini tadi ada suami di sini ya. Lupa anak tulis. Baik, ketika suami ini meninggal, ini mayat kelima. Dan ternyata dia punya 2 anak, ya, anak laki-laki dan perempuan. Ini bisa jadi dari istri yang baru ya, bukan dari saudari seibu. Karena kalau dari saudari seibu harus ditulis anaknya ini. Jadi ini dari istri yang lain, anak laki-laki, dan ini anak perempuan. Baik, maka kalau anak laki-laki dan perempuan asal masalah 3, 2, 1. Baik, ada 102 dengan 3. Apakah bisa disederhanakan? Coba kita coba 102 bagi 3 bisa enggak? Bisa ya, 34.
Berarti bagi 3, 34. Sini 34. Bagi 3 ini 1. Maka di sini 980. Ini yang meninggal tidak dikasih apa-apa lagi. 538. Kemudian 340. 34 kali 2, 68. Tambah 34. Sekarang kita jumlahkan. 538 tambah 340 tambah 68 tambah 34, 980. Baik, nah jadi seperti itu ya. Jadi ini kan tadi dibandingkan, baik, warna hijau ini ya. Ini bandingkan kan bisa disederhanakan tadi ya. Bagi 3, ini 1, 34. Ini kita kalikan biar jadi jam ya. Baik, nah adapun sisa dari soal, maka silahkan dikerjakan. Ya, masih banyak soalnya. Ya, jadi silahkan latihan. Ya, kemudian setelah itu silahkan eh, kirimkan jawaban antum ke nomor berikut. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.